Saudara minta koordinasi dengan orang BNPB bahwa apa sih tugas PPK dan bendahara pengeluaran pembantu itu? Belum Pak Pade, jadi setelah surat itu kami Pembacaan terima, pembelaan kita, pledoi Dr. Aris Yudharyansyah terdakwa korupsi alat pelindung diri APD COVID-19 di Dinas Kesehatan Sumatera Utara tahun anggaran 2020 viral di media sosial. Dalam pembelaannya, Dr. Aris menyampaikan tidak ada satupun fakta dan saksi yang dihadirkan di persidangan dia menerima uang 700 juta rupiah dari proyek APD seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Tidak ada fakta dan bukti saya menerima uang tersebut, kata Aris saat menyampaikan pembelaannya belum lama ini. Sebelum menjadi terdakwa, Dr. Aris Yudharyansyah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Selama masa pandemi, Dr. Aris juga pernah menjadi juru bicara Satgas COVID Sumut yang gencar menyampaikan informasi COVID-19 dan bagaimana cara menangani orang yang sudah terjangkit COVID-19. Sementara, dalam perkara ini Aris sebagai pejabat pembuat teknis kegiatan PPTK COVID-19 yang tidak ada hubungan sama sekali dengan penyedia APD. Sebagai PPTK, saya hanya memastikan APD sampai kepada dokter. Saya berusaha agar teman-teman yang bekerja di rumah sakit bisa melindungi dirinya dan pasiennya, ujarnya. Aris mengaku sedih dedikasi melindungi nyawa manusia bukan mendapat penghormatan negara, malah dijadikan tersangka korupsi. Aris mengaku pasti menerima dakwaan jaksa penuntut umum jika memang benar dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selama persidangan tidak fakta dan bukti saya korupsi, maka pada kondisi ini saya mengadukan kesusahan dan kesedihan ini hanya kepada Allah. Sesungguhnya dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong, katanya. Menanggapi hal tersebut, Ali Yusuf dari Kantor Hukum Ali Lau 135.8 yang pernah mendampingi proses pemeriksaan Dr. Budi Silvana di KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan 5 juta set APD di Kementerian Kesehatan menyesalkan penetapan tersangka terhadap pejuang kemanusiaan. Menurutnya tidak seharusnya orang yang telah berupaya menyelamatkan nyawa manusia dijadikan tersangka yang tidak pernah sama sekali dilakukannya. Terkait fenomena yang terjadi saat ini, Ali Yusuf mengutip pendapat Markus. Menanggapi hal tersebut, Ali Yusuf dari Kantor Hukum Ali Lau 135.8 yang pernah mendampingi proses pemeriksaan Dr. Budi Silvana di KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan 5 juta set APD di Kementerian Kesehatan menyesalkan penetapan tersangka terhadap pejuang kemanusiaan. Menurutnya tidak seharusnya orang yang telah berupaya